Shalom Jemaat Tuhan, pada program PIK Pembinaan Iman Kristen kali ini saya memberikan tema evaluasi tentang ajaran kutuk nenek moyang. Kenapa saya mengangkat topik ini? Sebab topik ini sampai sekarang sebagian umat Tuhan, sebagian gereja masih terpengaruh oleh ajaran-ajaran seperti ini atau dibingungkan oleh ajaran-ajaran seperti ini. Oleh karena itu dalam program ini saya ingin coba membahasnya. Semoga ini program bisa menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpin urapi hambamu, sensor tuturkan dan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, supaya kami dibimbing oleh firman yang hidup, yang kekal dan tidak pernah berubah. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membuka dan membaca Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca sama-sama. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. So sekalian, firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang taat pada firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, orang itu ditandai dengan sangat suka kepada segala perintahnya dan suka melakukan perintahnya, perintah Tuhan. Dan hasilnya orang-orang seperti itu akan mendidik anak-anak mereka di dalam jalan Tuhan. Sehingga bisa menjadi teladan bagi generasi berikutnya, bagi anak cucu mereka. Sehingga dikatakan karena mereka, anak cucu mereka dibimbing kepada jalan benar, mereka akan melakukan segala tugas dengan benar, mereka akan belajar dengan benar, mereka akan bekerja, berbisnis dengan benar. Akibatnya, hasilnya mereka akan perkasa di bumi ini. Anak cucunya akan perkasa di bumi ini. Sekali lagi ini bukan mendadak seperti itu, bukan. Tapi ada semacam sebab akibat. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka bisa mendidik anak-anak mereka dalam jalan Tuhan. Mereka menjadi teladan yang indah bagi anak cucu mereka. Hasilnya anak cucu mereka akan bekerja dengan baik, belajar dengan baik, berbisnis dengan baik. Hasilnya anak cucu mereka akan perkasa di bumi ini. Ini suatu hal yang penting ya. Terus sekalian, kalau kita perhatikan, nah ada seorang bernama Richard Louis Dugdale. Richard Louis Dugdale ini dia hidup tahun 1841 sampai 23 Juli 1883. Jadi abad 19 ya. Dialah seorang warga negara Amerika yang menjadi saudagar Amerika dan seorang sosiolog ya. Lalu pada tahun 1877 dia memproduksi atau mempublish satu buku yang dia tulis sendiri yang judulnya The Jukes, keluarga Jukes ya, A Study in Crime, satu studi tentang kejahatan, pauperism, kemiskinan, disease, penyakit dan heredity, keturunan. Nah, saudara sekalian, dalam bukunya yang terkenal ini tahun 1877 dia publish ini, dia membandingkan dua keluarga besar. Yang keluarga yang pertama adalah Jukes, Max Jukes. Max Jukes ini seorang yang tidak percaya Tuhan, yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya, dan dia punya istri yang juga tidak percaya Tuhan. Ya. Kemudian mereka menikah, mereka menghasilkan anak, cucu dan keturunannya. Kemudian Richard Louis Dugdale memperhatikan akan garis keturunan daripada The Jukes ini, apa saja yang mereka lakukan dan apa dampaknya bagi masyarakat Amerika. Kemudian dia bandingkan dengan seorang bernama, ini seorang pendeta terkenal ya, yaitu yang bernama Jonathan Edwards. Dia bandingkan dua keluarga besar ini, Max Jukes dan Jonathan Edwards. Nah, sampai tahun buku itu dipublish, yaitu abad 19 akhir itu, dia membandingkan keluarga Max Jukes waktu itu sudah ada 903 descendants, keturunan ya. Sedangkan Jonathan Edwards waktu itu abad 19 akhir itu sudah ada 1394 keturunan. Dia bandingkan, dan ternyata dari keluarga Max Jukes ada 310 delinquents who never finished schools ya, and died in poverty. Ada 310 orang yang tidak lulus ya, tidak lulus sekolah dan meninggal dalam kemiskinan. 145
menjadi pemabuk, 190 menjadi WTS. Kemudian 285 semacam menularkan penyakit seks itu. Ya, 150 itu orang-orang yang rata-rata 13 tahun berada di penjara karena mereka melakukan perbuatan termasuk pembunuhan. 150 orang. Ya, saudara sekalian, lalu kalau kita melihat lagi, kita bandingkan dengan Jonathan Edwards, seorang pendeta, seorang yang takut akan Tuhan, istrinya juga seorang yang takut akan Tuhan, dan menghasilkan anak, cucu, keturunan yang sebanyak waktu itu 1394. Dan dari keturunannya, akhir abad 19, 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor di universitas, kemudian 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, kemudian 60 orang menjadi dokter, 75 orang menjadi tentara, kemudian menjadi Navy, ya, tentara angkatan laut, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi pengarang yang terkenal, tiga orang menjadi senator Amerika waktu itu, dan 80 orang menjadi pegawai negeri, ya. Kemudian 1 orang waktu itu menjadi wakil presiden di Amerika yang bernama Aaron Burr. So sekalian, sampai pada akhir abad 19, Max Jukes dan Jonathan Edwards, keluarga mereka dibandingkan. Dan ternyata terbukti firman Tuhan yang kita baca tadi, anak cucunya menjadi perkasa di bumi ini, yaitu anak cucu daripada Jonathan Edwards yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, firman Tuhan itu bukan satu hal yang teoritis, tapi sungguh-sungguh dinyatakan, dialami oleh manusia yang mau taat kepada firman-Nya. So sekalian, ini penting sekali kalau kita perhatikan. Nah, kalau seorang ayah berwatak bengis, apakah anak juga berwatak yang sama? Itu pertanyaannya. Ya, so sekalian, itu karena tingkah laku yang dipelajari sejak kecil, bukan karena kutuk nenek moyang. Itu hal yang penting. Anak melihat dan mencontoh teladan daripada orang tuanya. Orang tuanya sering omong apa yang mereka lihat dan mereka dengar sejak mereka kecil. Ya, sering omong apa, sering bicara apa, sering bertindak apa. Nanti anak akan meneladani apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari orang tuanya. Ini suatu hal yang penting. So sekalian, kita melihat, dan apakah kalau seorang itu mengalami kegagalan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, apa yang menjadi penyebab kegagalannya? Kalau sekalian, sangat perlu evaluasi diri dan jangan cari kambing hitam. Manusia sebagai manusia selalu maunya cari kambing hitam. Seperti Adam dan Hawa itu ketika Tuhan tegur, ya mereka coba cari kambing hitam. Oh, Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ya. Kemudian Hawa ditanya, ular ini, ya. Jadi coba cari kambing hitam. Oh sekalian, kalau kita mengalami kegagalan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah evaluasi diri. Mengapa hal itu terjadi? Apa yang sudah salah aku perbuat dan aku harus perbaiki. Jangan cari kambing hitam. Oh sekalian, suatu hal yang penting. Kemudian pengaruh tingkah laku orang tua bukan kutuk nenek moyang. Ini suatu hal yang sekali lagi sangat perlu. Pengaruh tingkah laku orang tua bukan kutuk nenek moyang. Itu harus kita pahami. Saudara, menurut psikologi perkembangan, 85% kepribadian seseorang dibentuk pada masa seorang anak umur 0, yaitu sejak dalam kandungan sampai usianya 7 tahun. Yaitu 7 tahun pertama adalah the critical moments, saat-saat yang paling penting untuk pembentukan pribadi. 85%, sisanya tinggal 15%. Yaitu 7 tahun pertama sejak kandungan sampai 7 tahun usianya itu 85%. Sisanya tinggal 15%. Oh, sekalian ini kita perlu pahami. Jadi sekali kalau kita melihat ini adalah semen yang masih basah. Semen yang masih basah itu bisa dicap apa saja, bisa ditulis apa saja. Semen itu masih basah. Semen yang masih basah ini seperti saya bandingkan dengan kepribadian seorang anak waktu mereka dalam usia 0 sampai 7 tahun. Semen itu masih basah.
dibentuk apa, ditulis apa, itu akan membekas seumur hidup mereka. Dikatakan apa, diajarin apa, itu akan membekas seumur hidup mereka. Sekali lagi, 85% kepribadian seseorang dibentuk pada masa usia 0 sampai 7 tahun. Lalu sekalian, pada masa itulah pengaruh orang tua sangat besar. Sangat besar. Kemudian kita perhatikan, anak-anak banyak belajar dari teladan yang baik atau kurang baik. Nah, yang mereka lihat dan dengar dari orang tua mereka sejak masa kecil. Yang mereka lihat biasanya itu masuk ke dalam otak mereka 80%. Tapi yang mereka dengar paling banyak masuk ke otak mereka 20% saja. Saya ulangi lagi, yang mereka lihat bisa masuk ke otak mereka 80%. Tapi yang mereka dengar maksimum 20% saja. Jadi kalau yang mereka lihat adalah teladan yang baik, akan masuk kotak mereka 80%. Kalau mereka lakukan terjadi 100%. Tapi kalau mereka dengar cuma maksimum 20%. Itu pun kalau mereka tidak ngantuk. Terus sekali ini penting kita perlu pahami. Sekali lagi, semen yang masih basah itu. Ya, satu perbandingan pembentukan pribadi anak dari umur 0 sampai 7 tahun yang pertama. Ya. Dan yang berikutnya. Nah, Tuhan memerintahkan kepada semua orang tua untuk mengajarkan Taurat secara berulang-ulang kepada anak-anak. Enggak cukup sekali, berulang-ulang. Dan membicarakan apabila sedang duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring atau sedang bangun. Maksudnya apa? Dalam setiap momen, setiap kesempatan, kita sebagai orang tua membimbing anak mereka. Dikatakan pada waktu mereka sedang duduk, sedang perjalanan, sedang berbaring, sedang bangun. Jadi berarti apa? Setiap momen. Jadi pembelajaran bagi anak tuh bukan terpatok pada satu momen saja. Ayo sekarang kamu duduk ya, dengerin papa atau mama ngajarin. Bukan hanya itu saja. Pada momen-momen yang sifatnya informal dengan cara yang berbeda, tapi ada firman Tuhan yang dimasukkan di situ. Nilai-nilai firman Tuhan dimasukkan di situ. Oh, bagus sekali. Jadi pada waktu mereka sedang duduk, pada waktu mereka sedang dalam perjalanan, jadi sedang santai gitu, pada waktu berbaring dan pada waktu bangun. Nah, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Kemudian kalau kita perhatikan, Taurat harus mempengaruhi semua perbuatan dan pemikiran umat Tuhan dan menguasai kehidupan setiap rumah tangga dan masyarakat di kota. Jadi yang pertama pribadi dulu, hati orang itu dibimbing oleh firman Tuhan. Kemudian akan mempengaruhi keluarganya, rumah tangganya. Kemudian dari keluarganya akan menghasilkan masyarakat, akan mempengaruhi nilai etika, nilai hidup dalam masyarakat di kota itu. Ini kita perlu. Jadi sekali lagi kembali kepada pribadi, kemudian rumah tangga, kemudian masyarakat. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, Rasul Paulus mengajar para ayah agar tidak memperlakukan anak-anak sedemikian rupa sehingga menjadi marah, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, seperti yang kita sudah baca tadi. Ya, jangan membuat anak-anak kita jadi marah, ya malah akhirnya menghasilkan dan mereka mengalami trauma dalam hidup mereka, ya, seperti yang kita lihat tadi Beethoven, ya. Tetapi kita harus didik mereka dengan sikap yang benar, ya. Pada umumnya para penulis tersebut mendasari ajaran mereka dari Keluaran 20 ayat 5 dan 6. Kalau kita baca ya. Nah, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Biasanya orang yang menekankan pada ajaran kutuk nenek moyang ini mengambil dari Keluaran 20 ini. Ya, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat, itu yang mereka tekankan biasanya. Ya, oke. Kemudian Neil T. Anderson menjelaskan Keluaran 20 tadi, roh-roh jahat diteruskan dari generasi ke generasi, dan roh-roh jahat tersebut mempunyai dasar untuk mengganggu kehidupan orang Kristen karena dosa-dosa generasi, kata Neil T. Anderson. Dosa-dosa generasi. Ya. Oke.
Nah, untuk menyingkirkan benteng-benteng roh jahat dari kehidupan orang Kristen, maka mereka harus mengucapkan kalimat doa tertentu untuk menghancurkan kuasa tersebut dan membutuhkan konselor-konselor untuk hal ini. Itu kata Neil T. Anderson. Ya, oke. Nah, kalimat doanya adalah, aku membatalkan semua pekerjaan roh jahat yang diwariskan dari nenek moyangku. Itu doanya. Ya, itu rumusan doanya. Aku membatalkan semua pekerjaan roh jahat yang diwariskan dari nenek moyangku. Ya. Oke. Itu kata Neil T. Anderson. Nah, apakah ayat tersebut bicara soal kutuk nenek moyang? Itu pertanyaannya. Oke. Bandingkan dengan Ulangan 24 ayat 16. Ayat itu mengatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, itu Ulangan 24 mengatakan demikian. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi tanggung jawab pribadi. Oke, apakah kedua ayat tersebut di atas berkontradiksi masalahnya? Kok sepertinya kontradiksi ya? Ya, oke. Tanggapan. Ucapan doa tersebut nampaknya sangat saleh yang diajarkan Neil T. Anderson. Cuma terdapat masalah yang sangat jelas. Ya. Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah kita adalah Allah pencipta. Allah kita adalah Allah yang cemburu jikalau melihat manusia ciptaannya menyembah yang lain, bukan sang pencipta itu, bukan sang penebus itu. Kalau kita umat manusia menyembah yang lain, kuasa yang lain, ya tentunya Allah berhak untuk cemburu bagi orang-orang yang berlaku tidak berkenan itu, ya. Dan dikatakan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, ya, pada keturunan ketiga dan keempat. Jadi yang membalaskan adalah Tuhan Allah. Yang membalaskan adalah Tuhan Allah. Ya, ayat tersebut tidaklah bicara soal setan dan roh jahat, tapi Allah sendiri yang akan menghukum umatnya yang melanggar perjanjiannya. Allah sendiri yang akan menghukum. Itu kita perlu pahami. Oke, perhatikan anak kalimat, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan. Itu kita perlu perhatikan itu. Oke. Nah, dalam Kolose 2 ayat 14 dan 15 dikatakan, Tuhan sudah melucuti kuasa setan dan roh jahat pada 2000 tahun yang lalu di atas salib Golgota. Jangan lupa ya, setan itu cuma satu. Itu dia jenderalnya. Yang banyak adalah roh-roh jahat, daimonia, the demons itu. Itu yang banyak. Setan cuma satu. Oke. Dikatakan, dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Maksudnya bagian ini, Tuhan menghapuskan semua dosa kita di atas kayu salib. Ya. Kemudian dikatakan pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Jadi Kristus mengalahkan iblis dan roh jahat di atas kayu salib. Mereka, yaitu iblis dan roh jahat, dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Jadi di atas salib Kristus bukan kalah, Kristus malah mengalahkan roh iblis dan roh jahat di atas salib. Ini kita perlu pahami. Jadi sebenarnya kapankah Yesus menang? Yesus sudah menang pada waktu dia disalibkan. Makanya iblis berusaha menghalangi Yesus jangan sampai naik ke atas salib. Makanya pada waktu Petrus coba menghalangi Yesus, jangan sampai Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus langsung menghardik atau menegur Petrus. Dia berkata, enyahlah engkau setan. Waduh, Petrus disebut sebagai setan. Maksudnya apa? Di balik perkataan Petrus itu ada perkataannya atau lidahnya dipakai oleh setan untuk menghalangi niat Yesus ke atas salib. Karena setan tahu kalau Yesus mati dan salib, disitulah kekalahannya.
Di atas salib itulah Yesus mengalahkan iblis dan roh-roh jahat. Oke, saudara sekalian, orang-orang yang percaya, itu umat Tuhan, yang percaya pada Tuhan Yesus, mendapat bagian dari kemenangan tersebut. Jadi Yesus tidak menyimpan kemenangan itu bagi dirinya sendiri, tapi dia bagikan kemenangan itu kepada semua umatnya yang percaya kepadanya. Ya. Nah, namun setiap umat Tuhan perlu terus-menerus diperbarui. Jadi kita yang percaya Yesus, yang sudah ditebus oleh dari Yesus, yang sudah mendapatkan kemenangan dari kuasa iblis dan kuasa roh jahat, kita ditugaskan oleh Tuhan untuk terus-menerus diperbarui akal budi kita. Renewing your mind, perbarui akal budimu. Roma 12 ayat 2. Kemudian mekanisme tubuh kita yang harus diarahkan, disucikan. Yang sudah dipengaruhi oleh natur dosa itu, mekanisme tubuh kita harus didisiplin dan dilatih untuk taat pada kehendaknya. Ya, Roma 7 dan 1 Korintus 9. Paulus berkata, Pak, aku mendisiplin, ya, aku melatih tubuhku. Melatih tubuhku berarti apa? Ya, melatih pikirannya, melatih emosinya, melatih hawa nafsunya, menundukkan itu semua, melatih semua bagian tubuhnya, termasuk hati nuraninya, termasuk cara bicaranya, tingkah lakunya, semuanya, agar semua itu ditaklukkan, didisiplin, dilatih untuk taat pada perintah Tuhan. Ini penting sekali, ya. Oke, yang berikutnya, John Calvin, seorang tokoh reformasi pada abad ke-16, mengomentari Keluaran 20 ayat 5 sampai 6. Ya, yang banyak dipakai oleh pengajar-pengajar kutuk nenek moyang itu. Nah, John Calvin mengomentari Keluaran 20 ini. Dia berkata gini, ketika Allah menyatakan bahwa ia akan menimpakan pelanggaran orang tua kepada keturunan mereka, itu keturunan ketiga dan keempat, itu tidak berarti bahwa ia akan membalas dendam kepada makhluk yang hina, yang tidak pantas untuk menanggungnya, yaitu kepada keturunan ketiga dan keempat itu. Tetapi Allah menghukum kejahatan nenek moyang kepada keturunannya, karena, ini penting, karena keturunan tersebut juga mengikuti kejahatan nenek moyang mereka. Nah ini, sehingga membuat keturunan itu pun pantas menerima hukuman dari Allah. Kenapa mereka mengikuti kejahatan nenek moyang mereka? Ya karena mereka melihat contoh yang tidak baik, sikap perkataan, tingkah laku, semua yang tidak baik itu dilihat oleh anak cucunya. Akhirnya mereka mencontoh, meneladani sikap orang tua mereka atau nenek moyang mereka yang tidak sesuai, sehingga mereka pun melakukan kejahatan yang sama dengan nenek moyang mereka. Akibatnya ya mereka dihukum oleh Tuhan juga, karena mereka mengikuti kejahatan nenek moyang mereka. Itu tafsiran daripada John Calvin dari Keluaran 20. Kita perlu pahami ini. Jadi sekali lagi, teladan apa yang kita bisa berikan kepada keturunan kita, kepada anak, cucu, buyut kita? Teladan apa? Ini kita perlu pahami, ya. Yang berikutnya. Nah, sedangkan seorang ahli penyelamat bernama Walter Kaiser menambahkan penjelasan tentang ayat tersebut. Dia tambahkan dari terjemah dari komentar John Calvin tadi. Dia berkata gini, keturunan yang mengulangi dosa-dosa nenek moyang mereka membuktikan diri mereka juga membenci Allah. Iya, karena mereka juga mengikuti perbuatan nenek moyang mereka yang enggak berkenan, ya. Itu membuktikan bahwa mereka juga membenci Allah, ya. Kemudian Kaiser menjelaskan kata mereka yang membenci aku, Keluaran 20 ayat 5, dikenakan kepada semua keturunan yang meniru dosa nenek moyang mereka. Ini kita perlu ingat. Jadi karena mereka meniru dosa perbuatan yang berdosa dari nenek moyang mereka, ya tentunya mereka mendapat kutukan itu, kutukan dari Allah itu, ya. Karena mereka mengulangi dosa yang sama kok dalam hidup mereka, ya. Itu kita perlu pahami. Nah, keturunan tersebut menunjukkan kebencian mereka kepada Allah yang dengan cara terus melakukan perjinan rohani, bukan menyembah kepada Allah dalam Yesus Kristus, dan melanggar perjanjian dengan Allah yang adil. Ya tentunya mereka menerima konsekuensinya, yaitu mendapat kutukan dari Allah. Ya, oke. Nah, penekanan Keluaran 20 ayat 5 dan 6 itu adalah pada kasih setia Tuhan, bukan pada hukumannya. Ini kita perlu pahami.
Penekanan Keluaran 20 ayat 5 dan 6 itu adalah penekanan pada kasih setia Tuhan, bukan pada hukuman Tuhan. Kasih setianya yang ditekankan. Penafsiran ini didasarkan pada perbandingan kata dalam kedua ayat tersebut, yaitu sampai keturunan ketiga dan keempat. Dan kata berikutnya apa? Beribu-ribu orang. Oke, kita lihat ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, itu katanya. Itu bagian pertama. Tapi bagian kedua, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kasih setia Tuhan ditunjukkan kepada beribu-ribu orang. Perbandingannya ya dengan tadi keturunan ketiga dan keempat. Nah, kita lihat dua hal ini, keturunan ketiga dan keempat dan beribu-ribu orang. Nah, saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, berapa banyakkah orang yang dilahirkan sampai keturunan ketiga dan keempat? Berapa banyak? Apa sampai beribu-ribu orang? Ya, coba hitung. Berapa banyakkah orang yang dilahirkan sampai keturunan ketiga dan keempat? Paling banyak sekitar 150 sampai 200 orang, itu paling banyak. 150 sampai 200 orang. Sekalian, ya. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Jadi bagaimana, sekalian? Jadi penekanan kedua ayat tadi adalah pada kasih setia Tuhan, bukan pada hukumannya. Ini kita perlu pahami. Sekali lagi, penekanan kedua ayat tadi pada kasih setia Tuhan, bukan pada hukumannya. Oke. Nah, bandingkan dengan Keluaran 34 ayat 6 dan 7 dan Ulangan 5 ayat 9 dan 10. Keluaran 34 dikatakan, berjalan Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya dan setianya. Berlimpah kasihnya dan setianya. Ya. Yang mendukukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Beribu-ribu orang lagi. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya kepada keturunan ketiga dan keempat. Nah, itu pengulangan yang mirip dengan Keluaran tadi kita baca. Ya, sekali lagi ada perbandingan. Kasih setianya dinyatakan kepada beribu-ribu orang, tapi kalau Allah membalaskan kesalahan bapa dan pada anaknya dan cucunya kepada keturunan ketiga dan keempat. Keturunan ketiga dan keempat. Ya. Oke. Ulangan 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Diulang lagi, itu mereka mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Oke. Ayat ini sangat berkesan dalam pikiran masyarakat Yahudi. Bahkan berkesan pada Nabi Yunus yang ingat ayat itu. Ketika ia dalam kebencian dan menantikan hukuman Tuhan kepada raja dan bangsa Assyria yang haus darah itu. Nah, setelah Yunus ditangkap oleh Tuhan, nggak bisa lari lagi dia. Dia pergi ke Niniwe memberitakan berita pertobatan. Nah, ternyata rajanya, rakyatnya semua bertobat. Tapi Yunus masih tetap menantikan kapan ya Tuhan menghukum. Ya. Tapi dia mulai sanksi. Apa betul ya Tuhan menghukum? Ini raja dan rakyat Niniwe bertobat, bagaimana? Nah, ini saudara sekalian, kita melihat bagaimana sikap respon Nabi Yunus, saudara sekalian. Sang Nabi mengutipnya, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan melimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya memang Tuhan gak jadi hukum Niniwe karena mereka bertobat, tapi membuat Yunus jadi kesal terhadap hal itu. Sekali lagi, ayat-ayat tadi yang kita baca, yang ditekankan adalah kasih setia Tuhan, bukan pada hukuman Tuhan. Ya. Oke. Jadi
Allah lebih senang menyatakan kemurahannya dan bukan murkanya, itu penting. Allah lebih senang menyatakan kemurahannya dan bukan murkanya. Sekali lagi, kalau sampai keturunan ketiga dan keempat tuh berapa banyak sih? Paling-paling 150 orang. Paling banyak 200 orang. Tapi Tuhan menyatakan kemurahan kepada beribu-ribu orang. Itu kan menyatakan bahwa Allah lebih senang menyatakan kemurahannya dan bukan murkanya. Ya, kesetiaan Tuhan melampaui kegagalan manusia. Penting sekali. Kesetiaan Tuhan melampaui kegagalan manusia. Ya, 2 Timotius 11:3. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini penting sekali. Manusia seringkali nggak setia. Pendeta, bishop, kardinal, bahkan paus sekalipun, pendeta besar, tetap kita seringkali tidak setia. Tapi Allah itu tetap setia, karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Oh, luar biasa, luar biasa. Ya, oke. Nah, Yeskiel 18 ayat 1-21 memberi penjelasan yang lengkap. Ya, oke. Konteks ayat ini adalah bangsa Israel yang sedang mengalami penawanan karena nenek moyang mereka menyembah berhala. Ya, karena nenek moyang mereka menyembah berhala, akhirnya Tuhan murka, akhirnya mereka ditawan. Nah, konteksnya adalah bangsa Israel yang sedang mengalami penawanan karena nenek moyang, karena dosa nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Sebagian orang yang lahir dalam masa penawanan tersebut bertanya, mengapa kami harus menanggung dosa nenek moyang kami? Itu pertanyaannya. Mengapa kami harus menanggung dosa nenek moyang kami? Tuhan menjawab pertanyaan mereka. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Itu kata Tuhan. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Oh, setiap pribadi itu bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi, ini penting, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Oh, luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi, setiap orang bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang yang jahat bertobat, dia akan mengalami pertolongan, dia akan mengalami pengampunan, dan dia tidak akan mati. Itu firman Tuhan. Ya, oke, kita lihat lagi. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima berkat bersama dengan Abraham. Tuhan Yesus yang telah disalibkan telah mengangkat semua kutuk. Nah, ini penting. Tuhan Yesus yang telah disalibkan telah mengangkat semua kutuk dalam Galatia 3 ini. Ya, coba kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat itu orang yang terkutuk. Ya, kita semua tidak bisa melakukan hukum Taurat 100% kan? Ya, kita semua orang terkutuk. Saya orang terkutuk, saudara orang terkutuk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah rela mati di salib, dan firman berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi bayangkan, Sang Anak Allah yang Maha Mulia rela menerima kutukan itu. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Untuk apa? Untuk menggantikan kutuk bagi kita. Dia sudah menanggung kutukan itu pada dirinya. Oh, luar biasa. Ya, oke. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oh, indah sekali. Ya, jadi setiap orang yang percaya Yesus yang sudah disalibkan, orang itu sudah, kutukan terhadap orang itu sudah ditanggungkan, dipikul oleh Yesus yang sudah rela mati di salib dan bangkit lagi. Oh, indah sekali, luar biasa. Ya, oke, berikutnya. Nah, pertanyaannya siapa yang memberi kutukan? Siapa yang memberi kutukan? Ya, jika para pengajar kutuk nenek moyang itu ditanya, siapa yang memberi kutukan itu?
Sebagian dari mereka mungkin bingung menjawabnya, tapi sebagian lagi berkata nenek moyang atau orang tua yang melakukannya, makanya disebut kutuk nenek moyang. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Tidak pernah mengatakan demikian. Oke, jika kitab suci tidak menuliskan bahwa setan yang melakukannya, walaupun setan selalu melakukan kejahatan terhadap manusia, ya. Oke. Jawaban yang benar adalah Allah yang memberi kutukan tersebut. Nah ini. Allah yang memberi berkat, tapi Allah yang memberi kutukan. Kenapa? Kenapa demikian? Kita akan lihat ya. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengutuk tanah, dikatakan maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi Allah yang mengutuk tanah karena setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, Allah pernah mengutuk Kain yang telah membunuh adik kandungnya sendiri. Allah pernah mengutuk Kain itu. Engkau terkutuk sehingga tidak bisa lagi mengusahakan tanah. Tanah itu telah menyerap darah adikmu, seolah-olah dibukanya mulutnya untuk menerima darah adikmu itu ketika engkau membunuhnya. Ya, ini terjadi pada diri Kain. Oke, yang berikutnya tentang Abraham, Allah berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ya. Jadi yang memberkati dan yang mengutuk adalah Allah. Ya. Dalam Ulangan 28 Tuhan menjelaskan berkat bagi umat yang mau menaati firman-Nya. Yang mau menaati firman-Nya Tuhan menyediakan berkat. Namun di lain pihak berbagai kutuk yang akan Dia berikan kepada mereka yang tidak taat kepada firman-Nya. Ya. Oke. Segala berkat ini akan datang kepadamu, Ulangan 24 ayat 2. Ya. Tapi ayat 15 dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi sekali lagi, siapa yang memberi berkat, siapa yang memberi kutuk? Allah. Kalau kita taat, Allah akan memberkati kita. Kalau kita tidak taat, ya Allah akan mengutuk kita. Itu jawabannya. Oke. Umatnya mengalami kutuk dari Tuhan karena tidak mengembalikan persepuluhan mereka kepadanya. Maleakhi 3 ayat 8 dan 9. Ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku yang kamu seluruh bangsa. Jadi kalau orang tidak melakukan persepuluhan, tidak mengembalikan milik Allah, mereka kena kutuk. Kutuknya dari mana? Ya dari Allah. Ya. Oke. Jika Allah yang mengutuk, pertanyaannya, apakah ada kuasa lain yang bisa mematahkannya? Jawabannya ya nggak bisa lah. Allah tuh punya Maha kuasa yang nggak bisa dikalahkan oleh kuasa lain kok. Kalau Allah yang mengutuk, nggak ada kuasa lain yang bisa mematahkannya. Ya, hanya Allah sendiri yang bisa melakukannya. Jika umatnya bertobat, ini penting. Jika umatnya bertobat, maka Allah sendiri akan menghentikan kutukan itu dan menggantinya dengan berkat. Hal tersebut jelas terjadi pada diri raja dan rakyat Niniwe yang tidak jadi dihukum Tuhan karena mereka bertobat. Yunus 3 ayat 10. Oke. Satu contoh yang sangat indah adalah pembatalan kutuk terhadap Rut yang berasal dari suku Moab. Ya. Suku Moab dan Amon adalah hasil perjalanan Lot dengan kedua anak perempuannya. Ya, Kejadian 19 itu. Karena hal tersebut maka Tuhan melarang mereka suku Moab dan Amon itu untuk masuk ke jemaah Tuhan. Ya, dilarang oleh Tuhan. Orang Amon dan Moab serta keturunan mereka sampai ke-10 tidak boleh menjadi warga umat Tuhan karena mereka tidak mau memberi kamu makanan dan air ketika kamu dalam perjalanan keluar dari Mesir. Bahkan mereka mengupah Bileam anak Beor dari kota Petor di Mesopotamia untuk mengutuk kamu. Ya. Nah, kita lihat. Oke.
Luar biasa. Namun kutukan tersebut dipatahkan ketika Rut, notabene adalah keturunan Moab, Rut itu keturunan Moab, berkata dengan iman di hadapan Naomi dan di hadapan Tuhan tentunya. Ya, dia berkata, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Wah, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa dia bertobat, dia percaya pada Allah Yahweh itu. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Dan ketika dia mengucapkan dengan perkataan tapi percaya dalam hati, segala kutukan itu langsung dipatahkan. Ya, langsung dipatahkan. Kemudian Rut menjadi nenek moyang dari Raja Daud dan namanya termasuk dalam daftar silsilah Yesus Sang Mesias. Indah kan? Luar biasa indahnya. Jadi sekali lagi Allah yang memberkati kepada orang yang taat kepadanya, tapi Allah pula yang mengutuk kepada orang yang tidak taat kepadanya. Oke. Dukun Bileam dibayar oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Namun ia tidak mampu melakukannya. Itu tulis dalam Bilangan 23:8. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk oleh Tuhan? Wah, ini nggak bisa dia lawan kuasa Tuhan luar biasa. Nggak bisa. Ya. Menjadi umat Tuhan dalam Kristus adalah menjadi kelompok orang yang diberkati dan dilepaskan dari kutukan yang sudah ditanggung oleh Yesus di atas salib. Oh, luar biasa. Mari kita baca yang coklat ini. Menjadi umat Tuhan dalam Kristus adalah menjadi kelompok orang yang diberkati dan dilepaskan dari kutukan yang sudah ditanggung oleh Yesus di atas salib. Indah sekali. Galatia 3 ayat 13. Oke. Nah, sekarang apakah hubungan nenek moyang dengan keturunannya? Pertama, bakat dan sifat tertentu diturunkan dari nenek moyangnya. Iya. Nenek moyangnya bakat badminton, ya biasa diturunkan. Bakatnya masak, potensinya, talentanya masak biasa diturunkan. Bakat dan sifat tertentu biasa diturunkan. Ya. Yang kedua, nah ini yang gak enak. Penyakit tertentu juga diturunkan. Misal trahom, jantung, lemah saraf, asma, darah tinggi dan lain-lain. Ya, hal ini bersifat genetis dan bukan magis. Ya, jadi kalau kita mau pilih jodoh atau pilih menantu, tanya nenek moyangmu ada nggak yang terkena penyakit kencing manis, diabetes, itu dia diturunkan juga. Penyakit jantung itu turunkan. Itu sifatnya genetis, keturunan dan bukan magis. Ya. Oke. Keterampilan cara hidup, kebiasaan, falsafah hidup yang diajarkan perlu dievaluasi berdasarkan prinsip firman Tuhan. Iya. Kalau nenek moyangnya malas, biasanya anak keturunannya enggak seperti itu. Tapi kalau nenek moyang orang yang berjuang, ya, cara hidup, falsafah hidup diajarkan kepada anak cucunya, ya itu akan diwariskan. Itu akan diwariskan pada keturunannya juga. Oke, ya. Kemudian pujian dan celaan mereka terhadap anak-anak cucu pada masa kecil membentuk citra diri generasi muda itu. Ya, kalau orang tuanya selalu ngatain anaknya bodoh, kamu anak terkutuk, kamu anak tidak tahu, kamu akan dikutuk Allah, kamu akan dibuang oleh Allah. Ya, kalau itu celaan terus diucapkan, ya akan membentuk citra diri yang buruk pada diri anak. Anak akan berkata, ya memang aku anak bodoh kok. Tapi kalau orang tua memberikan pujian, memberikan semangat, dorongan, motivasi, akan membentuk citra diri yang positif bagi anak itu. Ini penting. Ya. Jangan lupa, 85% pembentukan kepribadian terjadi pada usia 0-7 tahun. Jadi ini bukan kutuk nenek moyang. Ya, karena pujian dan celaan, ya, kebiasaan hidup yang mereka pelajari, ya, tingkah laku yang mereka teladani dari nenek moyang mereka. Ini kita perlu pahami. Itu bukan kutuk nenek moyang. Ya, tapi apa yang mereka pelajari sejak kecil. Itu kita perlu ingat. Oke. Nah, mengapa ajaran kutuk nenek moyang disenangi oleh sebagian orang? Kenapa? Sekalian, sifat dosa manusia yakni tidak mau menanggung dan mengakui kesalahan sendiri,
tetapi mencari kambing hitam. Nah itu, kita semua keturunan Adam dan Hawa yang suka cari kambing hitam. Kalau kita ada masalah, kita cari kambing hitam. Tapi yang kita perlu evaluasi diri. Hal apa yang harus saya evaluasi, itu penting, bukan mencari kambing hitam. Oke, pertanyaannya mengapa bisnis gagal? Gagal terus, bisnis itu gagal. Akhirnya cari kambing hitam. Oh, ini kutuk nenek moyang. Ya, padahal diri sendiri. Ya. Kambing hitamnya mungkin karena ini kutuk nenek moyang yang dahulunya bersikap jahat kepada banyak orang dan kena kutuk. Wah, ini keliru ya. Ya tentunya orang-orang nggak senang berbelanja sama dia jikalau di tokonya selalu mahal. Ya, sikapnya selalu judes. Ya pasti orang nggak senang lah datang ke tokonya. Ya, jadi bukan kutuk nenek moyang, tapi sikap yang harus dievaluasi. Ya, oke. Padahal kegagalan bisnis sekarang ini mungkin dikarenakan karakternya yang malas atau kurang jujur. Bisa juga. Ini kita perlu paham. Ya. Evaluasi diri itu sangat-sangat penting. Oke, sebagian orang sedang mencari jawaban dan pertolongan yang sifatnya instan dan tidak repot. Instan, cepat. Ya. Misalnya untuk berhasil dalam bisnis, cukup dengan maju ke depan di dalam suatu kebaktian, berdoa dengan rumusan tertentu yang diajarkan oleh sang pengkhotbah guna mematahkan kutuk nenek moyang. Cukup ditumpahkan tangan di atas kepalanya, dalam nama Yesus, aku patahkan kutuk nenek moyang. Tapi orang itu nggak pernah dibimbing, mempunyai perubahan hidup, mempunyai perubahan sikap hidup. Ya, itu evaluasi diri itu penting sekali. Ya, oke. Tidak perlu, orang tertentu nggak suka konseling selama beberapa jam untuk mengevaluasi karakter diri. Oh, karena konseling itu nggak enak karena kita dievaluasi, ditegur kesalahan kita. Nggak enak. Orang mau senangnya apa? Cukup yang instan saja dan nggak repot. Tumpang tangan, ya itu cukup. Tapi ternyata tidak cukup. Ya, tidak cukup. Oke. Nah, saudara sekalian, sebagai ayat penutup, yuk kita baca sama-sama Ibrani 12 ayat 6. Saya baca yang biru, saudara baca yang hijau. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihnya, dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Yang hijau, memang pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan hati kita, melainkan hanya menyedihkan saja. Tapi kemudian dari itu, bagi kita yang sudah diajar, hukuman itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah dan menghasilkan perasaan sejahtera pada kita. Oh sekalian, biarlah kita evaluasi diri. Kalau Tuhan menegur kita, menghajar kita, kita bersyukur karena Tuhan mau mengoreksi kita agar kita bertobat dari kesalahan kita. Dan kita boleh hidup, bertingkah laku, berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat firman Tuhan tadi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan, anak cucunya. Orang itu akan membimbing anak cucunya kepada jalan yang benar, maka anak cucunya akan perkasa di bumi ini. Kayaknya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah pelajari. Tolong kalau kami menghadapi masalah, jangan kami mencari kambing hitam, tapi biarlah kami mengevaluasi diri. Minta Roh Kudus membimbing kami agar kami bisa semakin diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Roh Kudus bimbing kepada kami, setiap kami yang sudah mendengarkannya. Perkataan manusia sudah selesai, tapi biar firman Tuhan dimeteraikan dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang bima mengatakan amin.